Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyaan yang masuk, sang penanya menanya tentang hukum ketika sholat dan handphone kita berbunyi, baik karena SMS apalagi karena telepon masuk. Sebagai jawaban, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asal muslimin wal muslimat dimanapun berada. Salah satu masalah yang besar yang kita alami di zaman yang serba modern ini, di zaman teknologi yang luar biasa, banyak hal yang memang kita dapat mengambil manfaat, tetapi jika tidak hati-hati maka teknologi yang canggih juga akan mengganggu kita dalam kondisi apapun, termasuk juga dalam sholat. Handphone yang kita bawa kemana-mana, yang sekarang ini lebih banyak kita pegang, lebih sering kita buka, bahkan terkadang tidak jarang lupa mematikan atau sengaja jadi dimatikan atau di silent, sehingga tidak jarang juga kita jumpai ketika sholat terdengar suara handphone yang luar biasa. Mending kalau saya handphonenya hanya beberapa kalimat, ini terkadang musik yang luar biasa, musik rock yang luar biasa, terkadang dari awal sholat dari Allahu Akbar sampai salam berbunyi terus. Kenapa terjadi demikian? Karena memang yang sholat tersebut tidak tahu ilmunya. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu, tujuan daripada salat adalah khusyuk. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha al-mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang mukmin itu orang yang beruntung. Siapa mereka? Satu di antara cirinya karena dalam salat mereka khusyuk. Karena itulah dalam Sahih Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna fi salatilah syughlan. Inna fi salatilah syughlan. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan, ada konsentrasi khusus, yakni gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang mauqufah, yang telah diturunkan dari langit sana melalui lisannya Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak boleh akal ini atau apapun mengganggu kekhusyuan sholat tersebut. Karena itulah ma'asal muslimin, maka tujuan daripada sholat itu kita jalankan dengan khusyuk. Maka para alim ulama kita mereka membuat fatwa bahwa segala sesuatu yang akan mengganggu kita dari kekhusyuan dalam sholat, maka harus kita hilangkan, wajib kita hilangkan. Dalam riwayat Aisyah, hadis ma'ruf, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ternyata di rumah Aisyah punya kain yang bergambar, yang berwarna-warni. Maka setelah sholat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kain tersebut dicabut dari tempatnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kain ini, gambar ini telah membuatku hilang konsentrasiku dalam sholat. Bayangkan ma'asal muslimin wa muslimat, Nabi Muhammad SAW manusia yang sempurna, dalam sholatnya merasa terganggu dengan adanya gambar yang di hadapannya, apalagi kalau itu adalah berupa suara. Ya, berupa suara. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat, Rasulullah mengatakan, saya berniat memanjangkan sholat. Tiba-tiba terdengar ada bayi yang menangis. Maka karena Rasulullah sangat kasihan dengan umatnya, termasuk ibu yang membawa bayi tersebut dalam sholat, maka Rasulullah memendekkan sholatnya. Tetapi ada hikmah yang lain, kata ulama. Bukan hanya sekedar karena Rasulullah SAW kasihan dengan ibunya, tapi suara bayi tersebut pasti akan mengganggu kekhusyuan sholat, baik seluruh jemaah atau Nabi Muhammad SAW. Karena itu, maka fatwa ulama dalam hal ini, khusus ulama-ulama kontemporer, karena memang zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada zaman dahulu. Handphone itu yang ada zaman sekarang, ya, yang ada zaman sekarang. Tetapi secara umum, para ulama dulu pun telah membuat kaidah. Di antara mereka adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, izalatu tashwisi an musalli bikulli tariqin muhafaratun alal khusyu'. Sesungguhnya menghilangkan segala sesuatu yang akan menimbulkan tashwis, yang akan mengganggu orang yang sedang sholat dengan cara apapun, itu termasuk bentuk penjagaan dalam kekhusyuan sholat. Maka termasuk handphone yang berbunyi, terutama jika masuk panggilan, karena kita mungkin qadarullah terlupa mematikan atau lupa untuk men-silent,
Sehingga ketika sholat tiba-tiba datang itu suara, maka apa yang kita lakukan? Kita mematikan handphone tersebut. Jadi boleh mengambil dari saku kita atau dari tempat yang kita simpan, dari tas kecil mungkin yang kita selimpangkan pada badan kita, boleh kita ambil dan kita matikan. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan gerakan yang kita lakukan? Gerakan yang kita lakukan tersebut, gerakan yang kita lakukan boleh. Yang pertama alasannya karena itu merupakan usaha kita, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, izalatu tashwish, termasuk dalam rangka menghilangkan tashwish, menghilangkan sesuatu yang mengganggu sholat. Itu termasuk menjaga kekhusyuan sholat. Itu diperbolehkan. Gerak untuk kepentingan sholat, apalagi menjaga kekhusyuan sholat diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW bahkan dalam hadis yang sahih, beliau pernah sholat di atas mimbar. Di atas mimbar dari takbiratul ihram sampai mau ruku. Bahkan setelah ruku, ketika mau sujud, baru Rasulullah SAW turun ke mimbar. Tingkat yang kedua, tingkat yang pertama. Rasulullah berdiri tingkat yang ketiga. Dia turun ke bawah sampai di dasar lantai masjid, beliau sujud, kemudian setelah selesai sujud naik kembali ke tingkat yang ketiga tersebut. Nah, tujuan daripada apa yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut adalah untuk mengajar umat bagaimana cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata ulama, dari sisi lain Rasulullah bergerak dalam sholat, bergerak atau melakukan pergerakan dalam sholat di luar sholat, di luar gerakan sholat, karena turun naik tangga bukanlah bagian daripada sholat, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan sholat. Jadi untuk apa? Untuk mengajar orang lain tentang bagaimana cara sholat yang benar. Nah, begitu juga ketika kita mengambil atau menggerakkan tangan kita ke saku kita atau ke tas kecil kita, kemudian kita keluarkan handphone, kita matikan, maka itu perkara yang tidak haram, bahkan perkara yang harus, bahkan mungkin juga boleh dikatakan wajib. Kenapa? Karena jika kita tidak matikan, maka akan mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu kekhusyuan sholat. Rasulullah saja marah. Rasulullah menegur orang-orang yang sedang sholat sambil baca Quran dengan keras. Ada yang orang baca Quran dengan keras, maka Rasulullah menegur mereka. Sesungguhnya kalian sedang berbicara dengan Allah, ngapain kalian saling kenceng-kencengan? Ini hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Suara yang kita lakukan walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang sholat bahkan, tetapi jika kita keraskan, ini di luar sholat yang wajib, maka akan mengganggu orang lain juga yang sedang ibadah. Itu nggak diperbolehkan. Apalagi jika itu datangnya dari sebuah handphone yang punya mungkin musik rock, yang pasti akan mengganggu kita, mengganggu kekhusyuan imam, mengganggu kekhusyuan para jemaah. Maka harus dihilangkan hal tersebut, bisa dimatikan. Ini jadi jangan takut penanya secara khusus dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum mengetahui tentang bab ini, maka boleh menggerakkan tangan kita mematikan handphone karena tujuan untuk kepentingan sholat di sini. Untuk kepentingan sholat itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan demi kekhusyuan. Bahkan kalau kita biarkan bisa kena perkara yang haram. Kenapa haram? Karena kita mengganggu orang lain, mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, ini dan akan menghilangkan tujuan daripada sholat itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pendapat yang berikutnya. Para ulama mereka yang mengatakan boleh juga kalau memang terpaksa. Satu contoh, kita pada rakaat pertama sudah kita matikan, datang lagi kita ternyata masih hidup handphonenya, datang lagi telepon sampai berkali-kali, maka dalam kondisi seperti ini boleh kita angkat telepon, kita jawab hanya satu kalimat subhanallah. Hanya satu kalimat subhanallah. Tujuannya adalah apa? Tanbihan lil mutakallim fi telepon, yaitu untuk memberikan peringatan, memberikan isyarat kepada yang telepon kita bahwa saya ini sedang sholat, jangan diganggu dengan ucapan subhanallah. Apakah ini ada dalilnya? Ada. Dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man nabaha syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Nah, dari sini maka melalui cara yang kedua ini juga diperbolehkan menurut para alim ulama
kita. Atau ingin lebih aman, cara yang pertama, tapi jika berulang-ulang, kalau ternyata kita matikan handphone nggak bisa, maka boleh dengan terpaksa kita ucapkan sekali subhanallah. Sebagai apa? Peringatan bagi orang yang menelpon kepada kita agar dia tahu dan ingat bahwa kita sedang sholat. Maka kesimpulan daripada jawaban ini, boleh mematikan handphone, bahkan wajib, agar sholat kita khusyuk dan tidak mengganggu orang lain. Kemudian kalau memang terpaksa, boleh diangkat dan dijawab dengan jawaban sekali subhanallah. Demikian jawaban kepada penanya secara khusus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Fafaqna wa yakum. Alhamdulillahirabbil alamin.